I just had to let you know you're Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertama, yaitu teori dari Jerome Bruner. Menurut Bruner, proses belajar terjadi melalui 3 tahap utama, yaitu ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang pertama itu ada tahap enaktif, yang merupakan tahap ketika siswa belajar melalui pengalaman langsung dengan menggunakan benda nyata atau aktivitas fisik. Yang kedua ada tahap ikonik, merupakan tahap ketika siswa mulai memahami konsep melalui gambar atau visualisasi. Sedangkan tahap terakhir yaitu tahap simbolik adalah tahap ketika siswa sudah mampu memahami konsep dalam bentuk abstrak seperti angka, simbol, atau rumus. Teori ini juga menekankan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara bertahap dari konkret ke abstrak. Karena siswa khususnya di tingkat SD belum mampu langsung memahami konsep yang bersifat simbolik tanpa melalui pengalaman nyata terlebih dahulu. Dalam pembelajaran matematika, misalnya pada materi penjumlahan, siswa terlebih dahulu diajak menghitung benda nyata seperti kelereng atau pensil, agar mereka benar-benar memahami maknanya. Barulah pada tahap akhir, siswa menuliskan dalam bentuk simbol dengan contoh 3 kelereng ditambah 2 kelereng sama dengan 5 kelereng. Dengan melalui tahapan ini, siswa tidak hanya mengetahui hasilnya, tetapi juga memahami proses dan makna dari penjumlahan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada materi teori Zoltan Dienis. Di sini Dienis berpendapat bahwa pembelajaran matematika akan lebih mudah dipahami jika dilakukan melalui aktivitas bermain dan pengalaman langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mendengar penjelasan guru, tetapi perlu terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran agar dapat membangun pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, penggunaan alat peraga, permainan, dan variasi kegiatan sangat dianjurkan agar konsep matematika tidak terasa abstrak dan membosankan bagi siswa. Di sini ada 6 tahap Dienis, di mana tahap pertama itu ada free play. Di sini free play, siswa diajak bermain bebas dengan benda untuk mengenal bentuk dan sifatnya. Yang kedua ada games. Di sini mulai bermain dengan aturan sederhana untuk memahami pola. Yang ketiga ada searching for commonalities, yaitu mencari kesamaan atau pola dari berbagai kegiatan, mulai memahami konsep. Yang keempat ada representation. Di sini menyajikan ide dalam bentuk gambar atau model. Yang kelima ada symbolization, yaitu mulai menggunakan simbol matematika seperti angka atau tanda. Dan yang terakhir ada formalization, yaitu memahami konsep secara abstrak dan menggunakan rumus. Yang ketiga, teori belajar menurut Van Hert. Teori ini menyatakan bahwa 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode. Pengajaran yang diterapkan jika secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tingkat berpikir yang lebih tinggi. Pemahaman geometri, siswa berkembang secara bertahap, tidak langsung ke tingkat yang lebih tinggi tanpa melalui tahap sebelumnya. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh waktu, materi, dan metode yang digunakan oleh guru. Tahap berpikir menurut Van Hert yang pertama yaitu visualisasi atau pengenalan. Siswa mengenali bangun dari bentuknya saja, misalnya kubus seperti terlihat kotak. Yang kedua, analisis. Siswa memahami sifat-sifat bangun seperti jumlah sisi, rusuk, dan sudut. Yang ketiga adalah pengurutan atau abstraksi. Siswa memahami hubungan antara bangun dan dapat mengelompokkan berdasarkan sifat. Keempat, dedukasi. Siswa mampu menarik kesimpulan secara logis dan menggunakan pembuktian sederhana. Yang terakhir, yang kelima, yaitu akurasi atau rigor. Yang keempat, teori belajar Brunel and Van Hagen menekankan bahwa pembelajaran matematika harus berfokus pada pemahaman konsep, bukan sekadar hafalan. Siswa perlu memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep bekerja agar bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Guru berperan mengaitkan materi dengan berdasarkan kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna. Teori Robert Gardner. Gardner menjelaskan bahwa proses belajar berlangsung secara bertahap dan terstruktur, tidak terjadi secara tiba-tiba. Guru perlu merancang pembelajaran melalui beberapa langkah, seperti menarik perhatian siswa,
mengaitkan dengan pengetahuan awal, menyampaikan materi, memberikan latihan, dan diakhiri dengan umpan balik. Hal ini bertujuan agar informasi yang diterima siswa dapat diproses dengan baik dan tersimpan dalam ingatan. Dalam pembelajaran matematika, guru tidak langsung memberikan soal, tetapi memulai dari penjelasan konsep secara bertahap, misalnya pada materi pengurangan. Guru bisa memberikan contoh sederhana, kemudian menjelaskan konsep dan memberikan latihan soal, serta memberikan koreksi. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya mengetahui jawabannya, tetapi juga memahami prosesnya. Yang keenam, teori Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor, 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap pra-operasional, usia dari 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga tahap operasional konkret, di mana usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Siswa SD berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap di mana anak lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat nyata daripada abstrak. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan penggunaan benda konkret dan pengalaman langsung. Dalam pembelajaran matematika, siswa tidak langsung diberi rumus ataupun simbol. Misalnya pada materi pecahan, guru menggunakan benda nyata seperti kue atau pizza untuk menunjukkan bagian-bagiannya. Nah, dengan cara ini, siswa lebih mudah memahami konsep sebelum mengenal simbol seperti 1/2 atau 1/4. Selanjutnya ada teori David Ausubel yang menekankan bahwa belajar akan lebih bermakna apabila informasi atau materi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya oleh siswa. Teori ini dikenal dengan istilah meaningful learning, yaitu pembelajaran yang tidak hanya dihafal tetapi benar-benar dipahami karena terhubung dengan pengalaman atau konsep yang sudah ada di dalam pikiran siswa. Menurut Ausubel juga, jika guru langsung memberikan materi baru tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan awal, maka siswa akan cenderung menghafal tanpa memahami. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran, guru perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang sudah diketahui dan dipahami oleh siswa, lalu menjadikannya sebagai dasar untuk memperkenalkan konsep baru. Pada materi pecahan, siswa tidak langsung diperkenalkan dengan simbol seperti 1/2 atau 1/4. Guru terlebih dahulu mengaitkannya dengan konsep yang sudah dikenal siswa seperti pembagian. Misalnya guru menjelaskan bahwa jika satu kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka setiap bagian tersebut setengah. Dari situ siswa mulai memahami bahwa setengah adalah hasil dari 1 dibagi 2. 8 yaitu teori belajar Lev Vygotsky. Di sini teori ini menekankan bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Di sini siswa lebih mudah memahami materi jika mendapat bantuan dari guru atau teman yang lebih paham. Bantuan ini sering disebut scaffolding, yaitu dukungan yang diberikan secara bertahap lalu dikurangi saat siswa mulai mandiri. Vygotsky juga mengenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki siswa saat ini dengan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan. Pembelajaran paling efektif terjadi di zona ini, sehingga guru perlu menyesuaikan tingkat kesulitan dan bimbingan. Contohnya soal cerita penjumlahan. Di sini awalnya guru membimbing siswa memahami soal dengan pertanyaan sederhana. Misalnya, apa yang diketahui ditambah atau dikurang. Lalu, guru menggunakan alat bantu seperti benda nyata agar siswa bisa menghitung secara konkret. Setelah itu, bantuan mulai dikurangi hingga akhirnya siswa mampu menyelesaikan soal cerita secara mandiri tanpa bantuan. Kesimpulan dari materi kami ialah teori pendidikan matematika menekankan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara bertahap, sistematis dan juga bermakna. Dimulai dari hal konkret menuju abstrak, hal ini membantu siswa khususnya di tingkat sekolah dasar lebih mudah memahami konsep matematika. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa agar matematika terasa lebih mudah dan tidak menakutkan.